Pemerintah Indonesia hanya memiliki waktu 4 bulan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 dengan mitigasi 3 opsi. Ini 10 langkah persiapan Kementerian Agama pada Haji 2022. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Update info haji 2022. Dalam rapat dengan Komisi 8 DPR, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyampaikan 10 langkah persiapan haji tahun 2022. Prioritas jamaah haji tahun 2020 yang berhak berangkat pada 2022. Soal keberangkatan haji 2022 yaitu kebijakan Saudi. Sementara kuota haji 2022 belum ada, kata Menteri Agama. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati, terkait dengan persiapan penyelenggaraan haji dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kepastian penyelenggaraan ibadah haji. Kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan haji pada tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi tahun ini, sebagaimana tahun-tahun yang lalu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Namun begitu kami terus berkoordinasi dan hasil koordinasi ini sampai saat ini kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi belum dapat diperoleh sebagaimana telah disampaikan pada rapat kerja sebelumnya dan disampaikan dalam pengantar Bapak Ketua tadi. Yang kedua, kuota haji. Salah satu tahapan persiapan penyelenggaraan haji adalah dilakukannya MOU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam kondisi normal dan memperhatikan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, MOU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan pada bulan Rabiul Awal sampai dengan Rabiul Tsani. Dalam rangka memperoleh kuota haji, kami telah dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Namun pemerintah Arab Saudi menyampaikan bahwa belum dapat melakukan pembicaraan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Belum adanya pembicaraan ini, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kepada Indonesia tetapi juga kepada negara-negara lain yang menyelenggarakan misi haji. Kemudian yang ketiga, waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai dengan kalender Hijriah dan berdasarkan asumsi normal, perkiraan jadwal pemberangkatan jemaah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi dihitung dari kloter pertama akan diberangkatkan pada tanggal 4 Dzulqa'dah atau bertepatan dengan 5 Juni 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji hanya berkisar 4 bulan. Mengingat ruang lingkup pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang luas, maka waktu yang tersisa sangat terbatas, sehingga berbagai persiapan harus segera kita lakukan. Keempat, skenario penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat sampai dengan saat ini wabah COVID-19 belum berakhir yang ditandai dengan munculnya varian baru Omikron, maka pemerintah melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji dengan mengambil 3 opsi, yaitu yang pertama kuota penuh, kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jemaah haji sama sekali sebagaimana 2 tahun yang lalu. Pemerintah sampai saat ini tetap bekerja untuk menyiapkan opsi pertama dengan kuota penuh. Tentu kita semua berharap agar wabah ini segera berakhir sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan secara normal seperti penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun sebelum pandemi.
Kemudian jemaah haji yang diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi adalah jemaah haji yang berhak berangkat tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Yang keenam terkait dengan pelaksanaan penerbangan jemaah haji. Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi, kami telah menyiapkan pedoman penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji reguler. Kami akan melakukan proses penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji reguler meskipun kuota haji belum ditetapkan sampai sekarang. Isu yang ketujuh terkait pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Kami sudah membentuk tim penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah haji di Arab Saudi. Saat ini kami sedang melakukan proses administrasi untuk keberangkatan tim tersebut. Kemudian yang kedelapan, pembinaan jemaah dan petugas haji. Kami juga sudah menyusun buku panduan manasik haji di masa pandemi dan pedoman rekrutmen petugas haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Kemudian yang kesembilan terkait dengan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji. Persiapan mitigasi yang kami lakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperoleh informasi tentang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan kuota haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Kemudian yang kedua, melakukan integrasi Siskohat dengan aplikasi Peduli Lindungi serta aplikasi Tawakalna, sehingga identifikasi atas status vaksinasi jamaah haji dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang ketiga, penerapan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di dalam negeri maupun ketika di Arab Saudi. Yang ke-10 terkait dengan anggaran operasional haji. Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi, kami sudah menyusun anggaran operasional haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi dengan memperhitungkan anggaran untuk penerapan protokol kesehatan secara ketat dan dengan beberapa asumsi kuota haji. Memang kepastian haji ini sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah Saudi sebagai pengelola arus keluar masuk jamaah gitu ya. Tentu selain kita hanya bisa berharap dan berdoa, kita juga melakukan pendekatan-pendekatan. Dan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan ini pun tidak bisa kemudian tidak terkait dengan apa yang dilakukan oleh negara lain. Misalnya. Karena sebagaimana kita tahu pembukaan haji itu pasti ya diberlakukan secara menyeluruh, bukan seluruh negara maksud saya. Bukan hanya 1-2 negara boleh sementara yang lain enggak, itu enggak bisa. Jadi sangat terkait dengan kebijakan Saudi terhadap negara-negara yang lain. Ini bukan hal mudah, tetapi saya kira kalau harus presiden yang turun tangan belum waktunya. Jadi selama kita masih bisa, saya kira belum perlulah presiden, karena apa yang dilakukan pemerintah Saudi dan apa yang kita lakukan ini sebenarnya sudah terkomunikasi terus-menerus, baik secara korespondensi gitu ya, melalui surat menyurat maupun kita juga berkomunikasi melalui telepon dan WhatsApp itu ke otoritas di Saudi. Jadi kita tunggu saja prosesnya sambil terus berdoa gitu ya. Jadi kalau diminta memastikan ya tidak ada yang bisa memastikan sampai sekarang. Bahkan saya yakin pemerintah Saudi pun belum memiliki skema memastikan atau tidak, karena pasti banyak yang harus dievaluasi, apalagi kita tahu Omikron ini juga semakin banyak kasusnya gitu ya. Kita akan segera membacakan kesimpulan, mohon ditayangkan. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Masa persidangan 3 tahun sidang 2021-2022, Senin 17 Januari 2022, pada rapat kerja Komisi 8 DPR RI bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1.
Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Agama Republik Indonesia untuk A. Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam melakukan persiapan penyelenggaraan haji bidang kesehatan termasuk penyediaan anggaran pelaksanaan protokol kesehatan bagi calon jamaah haji, integrasi aplikasi Peduli Lindungi dengan Tawakalna, mekanisme pelaksanaan PCR, swab test bagi calon jamaah haji, kemudian rekrutmen tenaga kesehatan haji, dan mematangkan rencana kontingensi pada fase Armina, Musdalifah, dan Mina. Kemudian B, bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji bidang transportasi untuk memastikan aspek keamanan dan kenyamanan bagi jamaah haji. C, bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dalam memaksimalkan diplomasi untuk memperoleh kepastian penyelenggaraan ibadah haji, alokasi kuota, dan teknis penyelenggaraan ibadah haji selama di Arab Saudi. 2. Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan atau Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota Komisi 8 sebagai berikut. A. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan One Gate Policy dalam pelaksanaan umroh. Tadi sudah dibahas. B. Menyampaikan rincian opsi kebijakan dan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPH pada masa pandemi kepada Komisi 8 DPR RI untuk dibahas pada forum panitia kerja BP. Kami insya Allah Pak Menteri hari Kamis malam akan melaksanakan rapat pertama dengan panja pemerintah. Tentu kami ingin mendengar awal bagaimana skenario biaya penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi untuk musim haji tahun ini. C. Meningkatkan sosialisasi kepada calon jamaah haji mengenai promosi kesehatan, pencegahan COVID-19 terutama akibat adanya varian baru. Ini mungkin lebih condong ke Kementerian Kesehatan ini. Yang D. Merumuskan kebijakan opsi pelaksanaan vaksinasi ketiga atau booster bagi calon jamaah haji. E. Memastikan terpenuhinya kecukupan persediaan obat-obatan dan sarana prasarana pelayanan kesehatan jamaah haji di Arab Saudi. F. Mengawasi kesiapan pihak maskapai penerbangan termasuk kesiapan ketersediaan armada dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi. Paparan Menteri Agama untuk persiapan haji pada tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat dan calon jamaah haji Indonesia selayaknya turut mengawal langkah Kemenak dan kementerian terkait agar jamaah haji Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci pada 2022.